Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraida. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manufaktur. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sistem informasi manufaktur, kedua manfaat sistem informasi manufaktur, ketiga subsistem input dan subsistem output, dan keempat ada fungsi sistem informasi manufaktur. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur yaitu sistem informasi manufaktur adalah sebuah sistem informasi yang berguna untuk membantu perusahaan dalam mengelola dan mengoptimalkan operasi produksi mereka. Sistem ini menyediakan informasi yang ada pada perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat dan efektif. Sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa berbagai nama SI manufaktur. Ada ROP, Reorder Point, yaitu suatu sistem yang dapat mendasarkan keputusan pembelian berdasarkan titik pemesanan kembali. Reorder Point merupakan sistem informasi manufaktur yang paling sederhana. Dan ada MRP, Material Recruitment Planning, yakni suatu sistem yang dapat dipakai untuk merencanakan kebutuhan berbagai bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Ada MRP2, Material Record Planning, yakni suatu sistem yang memadukan MRP dengan menjadwalkan produksi dan operasi pada bengkel kerja. Sistem ini tidak mengontrol mesin dalam bengkel kerja, melainkan sistem informasi ini hanya mencoba memperkecil sediaan dan memperkerjakan mesin secara efektif. Dan ada JIT, Just in Time, yakni suatu pendekatan yang menjaga arus bahan baku melalui pabrik agar selalu dalam keadaan minimum dengan mengatur bahan baku tiba di bengkel kerja pada saat diperlukan atau tepat pada waktunya, just in time. Dan ada CEM, Computer Integrated Manufacturing, merupakan suatu sistem yang menggabungkan berbagai teknik untuk menciptakan proses manufaktur yang luas, cepat, dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi serta efisien. Yang kedua, manfaat sistem informasi manajemen. Ada beberapa manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama, ada efisiensi operasional, yaitu mengotomatisasi memantaukan mesin dan proses produksi. Ini menghasilkan produk yang lebih konsisten, mengurangi waktu henti, dan meningkatkan penggunaan sumber daya yang secara keseluruhan meningkatkan efisien operasional. Dan ada kedua, mengambil keputusan yang tepat. SIM menyediakan data real-time tentang proses produksi. Manajer dapat mengambil keputusan yang lebih akurat dan tepat waktu. Bahkan saat terjadi gangguan produksi, hal ini mengurangi risiko kesalahan dan memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap perubahan pasar. Dan ketiga, mengotomasi proses produksi. SIM memungkinkan analisis mendalam terhadap setiap tahap produksi. Manajer dapat mengidentifikasi area-area untuk perbaikan, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas. Dan yang keempat, mengendalikan kualitas yang tepat. SIM memantau kualitas produk secara terus-menerus. Ini memungkinkan deteksi dini masalah kualitas dan tindakan perbaikan yang segera. Produk cacat dapat dicegah mencapai pasar, menjaga reputasi perusahaan. Kelima, pengurangan biaya produksi. Melalui efisiensi, operasional dan pengelolaan inventaris yang lebih baik, SIM membantu mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Penghindaran pemborosan bahan baku adalah contoh konkretnya. Dan ketiga, ada subsistem input dan subsistem output. Yang pertama, ada subsistem input manufaktur. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Proses sistem ini adalah pengumpulan data intern yang menjelaskan antara operasi manufaktur dan data di lingkungan yang berhubungan dengan transaksi perusahaan dengan supplier. Dan yang kedua, ada subsistem industrial engineering. Sistem industrial engineering adalah
Sistem yang terlatih khusus mempelajari mengenai operasi manufaktur dan membuat saran perbaikan. Industrial engineering meliputi data khusus dari dalam perusahaan yang menetapkan waktu proses yang dibutuhkan untuk suatu produksi. Yang ketiga, ada subsistem intelijen manufaktur. Subsistem intelijen manufaktur bisa digunakan untuk mengetahui perkembangan terakhir tentang sumber-sumber material, mesin, dan pekerja. Dan yang kedua ada subsistem output. Yang pertama, subsistem produksi. Subsistem produksi adalah segala hal yang berkaitan dengan proses di setiap bagian kerja atau departemen yang mengukur produksi. Kedua, subsistem persediaan. Subsistem persediaan memberikan data jumlah stok, biaya holding, safety stock, dan hal lain berdasarkan hasil pengolahan data dari input. Fungsi subsistem persediaan adalah untuk mengukur volume aktivitas produksi dan persediaan yang diubah dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Dan yang ketiga, subsistem kualitas. Subsistem kualitas adalah sebuah hal yang berkaitan dengan kualitas, biaya, waktu, performa kerja, atau pemilihan supplier. Fungsi subsistem kualitas adalah bisa mengukur kualitas material saat diubah. Dan keempat, subsistem biaya. Subsistem biaya berguna untuk mengukur biaya yang terjadi selama aktivitas produksi. Unsur pengendalian biaya digolongkan menjadi dua, yaitu standar kerja yang baik dan sistem untuk melaporkan kegiatan secara rinci saat terjadi proses produksi yang akurat. Dan keempat, fungsi sistem informasi manufaktur. Fungsi sistem informasi manufaktur memiliki berbagai fungsi utama yang mendukung operasi manufaktur. Beberapa fungsi tersebut. Pertama, pengumpulan data. SIM adalah telinga dan mata yang terdistribusi dalam lingkungan manufaktur. Ini mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti mesin produksi yang dilengkapi sensor, operator manusia, atau bahkan perangkat IoT, Internet of Things. Data ini mencakup parameter produksi seperti suhu, tekanan, jumlah produksi, dan kualitas produk. Pengumpulan data yang akurat adalah langkah pertama dalam memahami kinerja produksi. Dan kedua, pengelolaan data. Data yang dikumpulkan oleh SIM harus diolah untuk menghasilkan informasi yang relevan dan bermanfaat. Ini melibatkan proses analisis data, perhitungan, dan transformasi data mentah menjadi format yang dapat dimengerti dan digunakan oleh manusia atau sistem lainnya. Misalnya, SIM dapat menghitung rata-rata kualitas produk atau mengidentifikasi tren produksi. Dan ketiga, penyimpanan data. Informasi yang dihasilkan oleh SIM disimpan dalam basis data yang aman dan dapat diakses. Basis data ini berfungsi sebagai arsip yang mencatat sejarah produksi. Ini memungkinkan akses cepat ke data historis yang berguna untuk analisis jangka panjang, pelaporan kebijakan, dan mengambil keputusan. Dan yang keempat, pengiriman informasi. SIM adalah sarana untuk menyampaikan informasi kepada berbagai pihak, lingkungan manufaktur. Ini bisa berarti memberi tahu operator mesin tentang perubahan. Pada produksi mengirimkan laporan kualitas kepada Departemen Pengendalian Kualitas atau memberikan informasi kinerja produksi kepada manajemen. Pengiriman informasi yang tepat waktu memungkinkan respon yang cepat terhadap perubahan dan masalah produksi. Yang kelima, pemantauan dan kontrol. SIM memantau proses produksi secara real time. Ini mencakup pemantauan kondisi mesin, parameter produksi, dan kinerja operasional. Ketika SIM mendeteksi anomali atau masalah yang mempengaruhi kualitas atau efisiensi produksi, ia dapat mengambil tindakan otomatis. Misalnya, jika suhu mesin melebihi batas yang aman, SIM dapat mematikan mesin atau memberikan peringatan pada operator. Keenam, pelaporan dan analisis. SIM juga berfungsi sebagai sumber data untuk pelaporan dan analisis. Ini menyediakan laporan yang dapat digunakan oleh manajemen untuk menganalisis kinerja produksi. Misalnya, manajer dapat melihat tren produksi dari waktu ke waktu, mengidentifikasi penyebab ketidaksempurnaan, dan membuat keputusan berdasarkan data historis. Analisis ini membantu perbaikan berkelanjutan dalam proses manufaktur. Kelebihan dan kekurangan sistem informasi manufaktur. Kelebihan sistem informasi manufaktur.
Yang pertama, hasil produksi perusahaan lebih cepat dan lebih tepat waktu karena sistem informasi. Kedua, manufaktur menggunakan komputer sebagai alat prosesnya. Ketiga, perusahaan lebih cepat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Keempat, arsip lebih terstruktur karena menggunakan sistem database. Kelima, sistem informasi manufaktur yang berupa fisik robotik hasil produksi semakin cepat. Sistem kekurangan sistem informasi manufaktur. Yang pertama, kegagalan dalam mengaplikasikan sistem RFP biasanya disebabkan oleh kurangnya komitmen top management. Kedua, kesalahan memandang MRP hanyalah software yang hanya butuh digunakan secara tepat. Ketiga, integrasi MRP JIT yang tidak tepat. Empat, membutuhkan pengoperasian yang akurat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila tutur kata dan kata-kata kurang jelas. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.